Shalom Bapak Ibu sekalian, kembali berjumpa dengan saya Budi Yulianto di Pastor Message hari ini. Renungan pagi hari ini saya akan ambil dari Matius 7 ayat 13 sampai 14. Saya akan bacakan dari versi Firman Allah yang hidup. Hanya melalui jalan yang sempit kita dapat masuk surga. Jalan menuju neraka memang lebar dan pintunya cukup besar untuk semua orang yang memilih jalan mudah. Tetapi pintu yang menuju kehidupan itu kecil. Sedangkan jalannya juga sempit dan hanya sedikit yang dapat menemukannya. Saya percaya firman ini udah familiar bagi kita semua yang sering merenungkannya. Dan kita sama-sama tahu Yesuslah jalan yang sempit tersebut, dan Yesuslah jalan atau pintu yang menuju, pintu kecil yang menuju kehidupan tersebut. Tidak ada jalan lain, tidak ada pintu yang lain menuju kepada kehidupan. Jadi kalau di situ dikatakan jalan yang sempit dan pintu yang kecil, tentunya kita bisa memahami bahwa ini adalah sebuah perjalanan yang pastinya nggak akan mudah. Perlu keputusan di sana, perlu komitmen, mungkin nggak populer sehingga orang banyak lebih memilih jalan yang lebar karena lebih mudah. Tetapi Yesus mengatakan bahwa ini jalannya nggak mudah dan harus tinggalkan banyak barang atau tinggalkan beban, tinggalkan banyak hal sehingga kita bisa terus berjalan di jalan yang sempit tersebut. Karena jalan yang sempit nggak mungkin kita bisa bawa banyak barang tentunya, karena itu akan memberatkan dan juga menyulitkan perjalanan kita. Dan pasti yang namanya sempit dikatakan juga di versi yang lain tuh pintu yang sesak. Artinya yang namanya sesak itu pasti nggak menyenangkan, pasti menyesakkan kita saat menjalaninya. Dan proses perjalanannya bagi kita orang percaya ini benar-benar baru. Makanya disebut kita ini lahir baru, artinya perjalanan itu benar-benar baru bagi kita semua. Baru karena harus pikul salib, sangkal diri yang dulunya kita nggak pernah lakukan itu. Baru karena harus merendahkan diri yang dulunya kita nggak peduli tentang itu. Kita lebih banyak tinggikan diri kita, siap dihina. Dulunya kita nggak mau bahkan dihina. Harus ubah karakter, sikap, pikiran kita untuk jadi seperti Kristus. Ini sesuatu yang baru yang mungkin dulu sebelum kita mengenal Kristus ini kita nggak pernah pedulikan. Harus semakin jadi lebih baik dalam ucapan dan tindakan supaya bisa mewakili Kristus. Wah, ini sesuatu yang benar-benar baru, dan tentunya untuk bisa melakukan ini semua, perjalanannya ini nggak akan mudah, karena satu-satunya yang perlu kita ubah ini adalah diri kita ini untuk bisa melalui jalan yang sempit tersebut. Memang nggak mudah, penuh tantangan, dan ini berlaku untuk seumur hidup bagi orang yang percaya yang menempuh jalan tersebut. Dan ini yang saya ingin ingatkan bagi kita semua pagi hari ini, beginilah seharusnya kita melihat kehidupan Kristen yang sebenarnya. Beginilah kita harus melihat kekristenan itu, bahwa kekristenan itu bukan ketika kita percaya dan terima Yesus terus kita bisa jalan santai, kita bisa duduk diam, tidur, rest, nggak ngapa-ngapain dan menerima semua berkat-berkatnya. Seringkali pemikiran kita tentang kekristenan itu seperti itu. Tetapi Yesus, bahkan Paulus mengajarkan hal yang tidak seperti itu, bahwa hidup ini gambarannya seperti pertandingan. Paulus mention dalam beberapa suratnya bahwa hidup kita ini seperti pertandingan, dan bahkan mengencourage kita semua untuk masuk dalam pertandingan. Artinya, Paulus mengerti dan melihat bahwa ada orang-orang yang sudah nerima Injil, sudah percaya sama Kristus, tetapi tidak masuk dalam pertandingan. Nggak masuk dalam pertandingan, nggak masuk dalam perlombaan. Nah, mengencourage kita semua untuk masuk dalam pertandingan yang sebenarnya. Dan bagi kita yang sudah ada di dalam pertandingan, kita harus terus bertanding sampai akhir dengan sekuat tenaga yang ada pada kita. Dan bicara pertandingan, race atau bahasa aslinya itu agona,
yang artinya juga agony dalam bahasa Inggris, artinya itu ya kesakitan. Agony itu sakit, rasa sakit, ya rasa yang nggak nyaman. Artinya Paulus mengerti bahwa pertandingan itu adalah sesuatu yang menyakitkan. Dan kalau ini berjalan sepanjang hidup kita, artinya sepanjang hidup kita ini kita akan terus mengalami hal-hal yang mungkin menyakitkan bagi kita ketika karakter kita diubah, pikiran prinsip kita yang salah diubahkan jadi baru, itu nggak semudah yang kita pikirkan. Itu menyakitkan dalam prosesnya. Dari sikap kita yang nggak benar diubah jadi benar, itu juga prosesnya menyakitkan buat kita. Tetapi ini yang harus terjadi dalam perjalanan orang percaya untuk jadi seperti Kristus. Makanya kita perlu mengerti juga dalam perjalanan melalui jalan yang sempit dan pintu yang kecil ini, kita perlu yang namanya daya tahan, perlu stamina, perlu endurance, hupomone bahasa aslinya. Hupomone itu artinya adalah to be under atau remain there. Artinya sesuatu yang selalu akan ada di sana. Kita akan selalu yang namanya remain under the challenge. Kita akan selalu ada di bawah tantangan, remain under the difficulties, akan selalu ada kesulitan-kesulitan, dan remain under the struggle. Kita akan alami pergumulan-pergumulan selama perjalanan kita untuk menjadi seperti Kristus. Dan kita harus melihat kekristenan itu seperti ini, bahwa akan selalu ada challenge, ada struggle, akan selalu ada difficulty. Pasti kita ini akan rasa yang namanya capek, kelelahan, pasti akan ada hambatan di sana, dan sekali lagi perjalanan ini pasti kita akan rasain yang namanya sakit. Dan pertandingan ini sekali lagi untuk seumur hidup, dan kita harus mengakhirinya, karena kemenangan kita ini bukan ditentukan pada saat kita start awalnya, tetapi akhirnya apakah kita bisa mengakhirinya dengan iman. Jalannya sempit, pintunya kecil, gak mudah, menyakitkan, akan banyak hal-hal yang harus diubah dalam diri kita ini untuk jadi serupa Dia. Menyakitkan, tetapi hanya ini jalan menuju kepada kehidupan. Oleh karena itu, kabar baiknya harusnya ketika kita tahu hanya ini jalan menuju kehidupan, harusnya kita bersemangat untuk menjalaninya. Caranya adalah di Ibrani 12 ayat 2-3, saya nggak akan bacakan, tapi Bapak Ibu bisa baca di rumah. Paulus mengingatkan ada dua hal yang penting supaya kita ini nggak jadi lemah dan putus asa dalam perjalanan, dalam pertandingan iman kita ini. Yang pertama adalah selalu melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Mata yang tertuju kepada Yesus, karena iman kita ini disempurnakan oleh Dia. Dan yang kedua, ingatlah selalu akan Dia. Bukan hanya ingat kebaikannya, tetapi Paulus lebih menekankan bahwa ingatlah bahwa Dia pun sudah menanggung bantahan yang sebesar itu. Dia pun sudah melalui penderitaan-penderitaan itu. Dia pun sudah melalui hari-hari yang menyakitkan tersebut supaya kita ini diselamatkan. Dia adalah panutan dalam hidup kita. Salah satu-satunya yang perlu kita contoh untuk jadi seperti Dia. Oleh karena itu, dalam perjalanan di jalan yang sempit dan pintu yang kecil ini, supaya kita bisa melewatinya dan meraih hidup yang kekal tersebut, kesempurnaan seperti Kristus tersebut, selalu lakukanlah dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Yesus sudah melaluinya lebih dulu. Kedua, ingatlah akan Dia, karena Dia pun sudah menerima apa yang mungkin kita alami saat-saat ini, supaya kita nggak jadi lemah dan juga kita nggak jadi putus asa. Karena beginilah hidup kekristenan, hidup sebagai orang-orang yang mengikut Kristus, supaya kita ini menjadi serupa seperti Dia. Emang ada jalan lain? Nggak ada jalan lain. Hanya Yesuslah jalan menuju kepada kehidupan. Dan jalan ini sempit, pintunya kecil, sesak. Tetapi di ujung jalan sana ada reward menanti kita semua yang tekun menjalaninya, yaitu kehidupan yang kekal dan keserupaan seperti Dia.
bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian.